digambarkan sebagai negara komunis. Namun, sejumlah akhir menilai bahwa Korut sebagai negara komunis adalah tidak tepat. Menurut salah satu pakar Inggris, Korut telah menolak ideologi komunis dalam beberapa dekade lalu. Tapi kenapa ya masih banyak orang-orang yang menyebut bahwa Korea Utara ini sebagai negara yang menganut paham komunis? Apa sih penjelasannya? Mari kita simak. Korea Utara dilandasi oleh ideologi Juche. Ideologi ini merupakan ide dari Presiden Kim Il-sung. Ideologi Juche menuntut kesetiaan total kepada para pemimpin. Lantas bagaimana penerapannya di bidang politik? 1. Korea Utara hanya mengizinkan satu partai untuk berdiri, yaitu Partai Buruh Korea atau WPK. Fungsi dari WPK ini yaitu menguasai kekuatan legislatif, kekuatan yudikatif, maupun kekuatan administratif. 2. Pemerintah Korea Utara menyatakan diri sebagai negara Juche, yang dimana arti dari kata Juche yaitu kemandirian nasional. Jadi mereka tidak ingin bergantung pada negara lain, melainkan hanya ingin mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk meningkatkan kekuatan negaranya sendiri. Keterlibatan dengan pihak asing pernah dilakukan oleh Korea Utara melalui peraturan undang-undang pada tahun 1984 yang memperbolehkan untuk investor-investor asing untuk berinvestasi di Korea Utara. Namun, kebijakan ini dinilai gagal karena tidak mendatangkan dan menarik investor-investor asing untuk berinvestasi di Korea Utara. 3. Korea Utara menganut prinsip Marxisme. Dengan adanya prinsip Marxisme ini, diharapkan dapat mensejahterakan seluruh rakyat yang ada. Korea Utara memodifikasi prinsip Marxisme tersebut agar semua kekuasaan tetap berada di pemerintah. Pada intinya, prinsip dasar Korea Utara sangat menentang kepercayaan dan agama. Namun, Korea Utara membuka kebebasan dalam memilih agama. Tapi kebebasan tersebut sangat jarang karena mereka meyakini efek negatif dan bahaya akan timbul ketika agama muncul dan tumbuh dewasa di Korea Utara. Lalu agama yang bagaimana yang dianut oleh Korea Utara? Yang pertama, mereka menjadikan pemimpinnya sebagai dewa. Seringkali rakyatnya diwajibkan untuk membungkuk di depan hadapan patung pemimpinnya dan menempatkan lukisan lebih tinggi dari yang lainnya di rumah. Yang kedua, adanya tempat ibadah namun hanya sebagai simbol. Kantor berita Reuters mengungkapkan bahwa di Pyongyang ada 4 gereja, namun gereja tersebut hanya sebagai simbol bahwa Korea Utara mengakui kebebasan dalam beragama. Yang ketiga, segala kegiatan agamawan diawasi oleh pemerintah Korea Utara. Setidaknya sudah ada puluhan pendeta dan misionaris yang dibunuh dengan alasan mengganggu stabilitas negara. Korea Utara lemah dalam stagnasi ekonomi karena sistem ekonominya yang tertutup, serta ambruknya ekonomi sosial di Xinjiang. Berikut adalah peristiwa-peristiwa mengenai perekonomian di Korea Utara. Yang pertama, pembangunan ekonomi masa transisi. Korea Utara resmi mengumumkan kegagalan pembangunan 7 tahun pada tahun 1993. Mereka menetapkan periode 3 tahun sebagai periode pembangunan ekonomi negara sosialis dan menetapkan strategi baru serta mengutamakan 3 bidang dalam ekonominya, yaitu pertanian, industri ringan, serta perdagangan. Yang kedua itu krisis nuklir. Krisis ini dimulai pertama kali pada saat Korea Utara menarik diri dari NPT pada tahun 1993. Krisis yang hampir menyebabkan perang pada Juni 1994 ini dipicu karena suatu konflik dengan Badan Atom Internasional. Yang ketiga itu ialah gerakan Cho-5. Gerakan Cho-5 adalah gerakan kampanye massal yang bertujuan untuk membangun ekonomi sosialis yang lebih efektif. Korea Utara yakin bahwa peningkatan produktivitas dapat terwujud melalui perubahan dan perbaikan pikiran buruk yang dipersenjatai dengan ideologi komunis yang lengkap. 4. Kupon sebagai uang. Pencetakan kupon ini bertujuan untuk menggantikan uang kertas.
dikarenakan kertas dan tinta untuk mata uang resmi ini tidak datang lagi dari Cina. Satu kupon bernilai 900 won. Dikatakan juga kekurangan uang ini akibat ulah pemerintah yang melarang tegas penggunaan mata uang asing, khususnya dolar AS dan renminbi Cina. 5. Krisis pangan. Akibat masalah ini, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan kepada rakyatnya untuk mengurangi makan agar mereka dapat melalui situasi ini. Selain itu, Korea Utara juga melakukan pengembangbiakan angsa hitam hias, yang mana bertujuan untuk mengatasi kegagalan pertanian skala besar, serta untuk memenuhi pasokan makanan seluruh wilayah Korea Utara. Presiden Korea Utara pertama, Kim Il-sung, pada tahun 1948 resmi menutup negara ini secara diplomatis dan ekonomis dari dunia luar. Berikut contoh-contoh penerapan sosial budaya di Korea Utara. Yang pertama, bangsa yang terisolasi. Bangsa yang terisolasi ini merupakan hal yang dilakukan untuk menguasai negaranya sendiri dan membuat masyarakatnya untuk hidup lebih mandiri. Yang kedua, penjara nasional. Penjara nasional ini terbagi atas beberapa jenis bagian. Yang pertama, satu kubu yang dilakukan untuk tahap rehabilitas, dua kubu yang dikelilingi oleh kawat berduri, dan kubu lainnya adalah sebagai penjara untuk seumur hidup. Yang ketiga, kehidupan sehari-hari di Korea Utara. Di Korea Utara, mereka diatur oleh aturan pemerintah yang dimana pria hanya memiliki 10 gaya potongan rambut dan wanita hanya memiliki 18 gaya potongan rambut. Di Korea Utara juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan jeans, dan jikalau perempuan keluar ke pusat kota, mereka harus menggunakan hanbok yang merupakan pakaian adat tradisional Korea Utara. Jika dibandingkan dengan negara lainnya, sistem pemerintahannya sama saja, yaitu dipimpin oleh satu partai dan segala kebijakan yang diputuskan oleh kepala negara harus segera dilaksanakan. Namun, setiap negara memodifikasi ideologi komunisme yang berbeda-beda. Misalkan Cina, yang sekarang siapapun bebas berdagang dan melakukan hubungan ke luar negeri. Jika dibandingkan dengan ideologi Pancasila lebih baik daripada ideologi yang dianut oleh Korea Utara, karena ideologi Pancasila menganut semua aspek kehidupan manusia, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, keadilan. Dan ideologi Pancasila juga mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan individu pemimpin negara. Namun jika dicermati, ideologi Pancasila ini kurang tegas dalam hal hukuman. Korea Utara memiliki hukuman yang berat, sehingga minim timbulnya kejahatan dari masyarakatnya. Di Indonesia, hukuman bisa dibeli dan tidak menimbulkan efek jerah, sehingga masih banyak timbulnya kejahatan dari masyarakat kecil maupun yang duduk di kursi pemerintahan. Ideologi yang dianut di Korut ini sangat tidak cocok bila diterapkan di Indonesia, karena Indonesia tidak bisa menolak bantuan dari negara lain, dan Indonesia juga sangat membutuhkan informasi dari luar agar bisa mencapai tujuan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Korea Utara tidak mengakui jika berpaham komunis. Namun, mereka hanya berpaham Juche dan hanya mengizinkan satu partai dan pimpinan mereka yang dianggap sebagai dewa. Keadaan sosial dan perekonomian tertutup karena Korut hanya berpegang teguh pada pendiriannya, yaitu negara yang mandiri dan tidak menerima bantuan berupa apapun dari negara lain.